Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah cinta yang terjebak cinta terlarang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di ufuk barat perlahan berubah jingga, mewarnai permukaan laut yang tenang. Angin berhembus lembut membawa aroma garam dan desir ombak yang berulang-ulang mencumbu pasir. Di sudut pantai yang sepi, seorang pemuda duduk dengan buku di tangannya. Ia bukan turis, bukan juga nelayan. Ia hanya seseorang yang menemukan ketenangan di tempat ini. Akil, seorang penjaga perpustakaan di kota kecil ini, sudah terbiasa menikmati senja sendirian. Namun, sore itu berbeda. Langkah kaki terdengar mendekat. Ringan tapi ragu-ragu. Seorang gadis dengan gaun putih panjang berdiri tak jauh darinya. Rambutnya yang panjang tertiup angin. Matanya menerawang jauh ke cakrawala. Akil berpikir untuk mengabaikannya. Tetapi tatapan gadis itu terlihat penuh beban. Seolah ia membawa dunia yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. "Kau suka membaca?" Suara gadis itu terdengar. Nyaris tertelan debur ombak. Akil menoleh. Sedikit terkejut, tak ada banyak orang di kota ini yang tertarik pada buku. Ia mengangguk pelan. "Ya, ini caraku melarikan diri dari dunia." Senyum samar tersungging di bibir gadis itu. "Kalau begitu, kau beruntung. Aku tidak bisa lari kemanapun." Akil tidak mengerti maksudnya, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Mereka hanya berdiri di sana, membiarkan senja mengukir cerita tanpa kata. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Akil kembali mendapati gadis itu di tempat yang sama. Kali ini, gadis itu lebih banyak bicara. Namanya Naila. Ia bercerita tentang langit, tentang laut, tentang kebebasan yang selalu ia impikan tetapi tak pernah bisa ia raih. Akil mendengarkan, tanpa menyela. Ada sesuatu dalam suara Naila yang membuatnya ingin tahu lebih dalam, tetapi ia menahan diri. Namun, di balik perbincangan mereka yang ringan, Akil merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali mereka berbicara, Naila selalu menoleh ke belakang, seolah-olah ia sedang diawasi. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat oranye di langit. Saat Naila beranjak pergi, Akil memperhatikan seseorang berdiri di kejauhan, mengawasi mereka dari balik pepohonan. Saat itu, ia belum menyadari bahwa pertemuan sederhana ini akan membawa mereka ke dalam pusaran takdir yang berbahaya. Malam turun perlahan, menggantikan jingga senja dengan gelap yang menenangkan. Akil masih duduk di tempatnya, memikirkan sosok misterius yang tadi mengawasi mereka. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tak ingin berprasangka. Keesokan harinya, ia kembali ke pantai, berharap bertemu Naila lagi. Dan benar, gadis itu sudah ada di sana, berdiri di tepi air, membiarkan ombak membasahi kakinya. "Aku tahu kau melihatnya," kata Naila tiba-tiba, tanpa menoleh ke arah Akil. Akil terdiam sejenak. "Siapa dia?" Naila menarik napas panjang, lalu berbalik menghadap Akil. "Aku tidak bisa berbicara banyak, tapi yang perlu kau tahu, aku tidak seharusnya ada di sini, tidak seharusnya bertemu denganmu." Kata-kata itu membuat Akil semakin penasaran. "Maksudmu?" Gadis itu tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di matanya. "Kau orang baik, Akil. Jangan terlibat dalam hidupku." Akil merasa dadanya menghangat. Ada sesuatu dalam suara Naila yang membuatnya ingin melindungi gadis itu, bahkan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Naila melangkah pergi sebelum Akil bisa bertanya lebih jauh. Malam yang tak tenang. Di rumahnya yang sederhana, Akil duduk di tepi tempat tidur, merenungkan pertemuannya dengan Naila. Rasa penasaran bercampur dengan kekhawatiran. Di luar, angin malam berhembus kencang. Lalu, terdengar ketukan pelan di jendela. Akil terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan pelan, lalu mengintip dari balik tirai. Naila, gadis itu berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya terus melihat ke belakang, seolah takut sesuatu akan muncul dari kegelapan.
Akil buru-buru membuka pintu. Ada apa? Naila masuk dengan napas memburu. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Mereka mencariku. Akil merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa mereka? Naila menggigit bibirnya, lalu berbisik. Keluargaku. Akil mengerutkan kening. Keluargamu sendiri yang mengejarmu. Naila mengangguk. Mereka tidak akan membiarkanku bebas. Aku sudah dijodohkan dengan seseorang sejak lama. Dan dia bukan orang yang baik. Akil bisa merasakan ketakutan dalam suara Naila. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Bayangan-bayangan panjang bergerak di antara pepohonan. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Akil menahan napas. Naila menggenggam tangannya erat. Aku tidak ingin kembali, bisik gadis itu. Akil menatapnya. Pada saat itu, ia tahu, ia tidak akan membiarkan Naila kembali ke tempat yang membuatnya menderita. Tapi apakah ia sanggup menghadapi bahaya yang akan datang? Langkah kaki di luar semakin mendekat. Nafas Naila tersengal. Matanya penuh ketakutan. Akil merasakan jemari gadis itu gemetar dalam genggamannya. Jangan bersuara, bisiknya pelan. Ia melangkah mundur, menarik Naila ke sudut ruangan yang lebih gelap. Dari celah jendela, Akil melihat siluet dua pria berbadan tegap berdiri di depan rumahnya. Salah satu dari mereka menyalakan rokok. Sinarnya berpendar di kegelapan. Dia pasti di sini. Suara kasar salah satu pria itu terdengar. Akil menahan napas. Ia tak mengenal mereka, tapi dari sorot mata mereka, ia tahu ini bukan orang biasa. Jika kau menyerahkannya sekarang, kau tidak akan mendapatkan masalah. Pria itu melanjutkan. Suaranya menggema di malam yang hening. Akil menggigit bibirnya. Ia bisa saja membuka pintu dan menyerahkan Naila, tetapi sesuatu dalam hatinya menolak melakukan itu. Naila meremas lengannya lebih kuat. Air matanya hampir jatuh. Tetapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia kembali, hidupnya akan berakhir dalam kegelapan tanpa harapan. Suara langkah kaki terdengar berputar mengelilingi rumah. Akil menatap Naila, lalu berbisik nyaris tanpa suara. Percaya padaku. Gadis itu mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Akil membuka pintu belakang. Ia tahu satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah melarikan diri. Mereka berdua melangkah perlahan keluar. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, terdengar suara keras. Hei, berhenti. Seseorang melihat mereka. Akil menggenggam tangan Naila erat, lalu berlari sekuat tenaga. Mereka berdua menerobos jalan setapak yang dipenuhi semak-semak, berusaha menjauh dari rumah. Dari belakang, terdengar suara teriakan. Langkah kaki mengejar mereka. Jangan lepaskan tanganku, seru Akil. Naila berusaha mengikuti langkahnya, meskipun jantungnya berdegup begitu kencang. Bayangan pepohonan menari-nari di bawah cahaya bulan, membuat semuanya terasa lebih menyeramkan. Tiba-tiba, di depan mereka, terbentang jurang kecil. Akil berhenti mendadak, menahan Naila agar tidak terjatuh. Kemana kita harus pergi? Suara Naila bergetar. Akil menoleh ke belakang. Para pengejar mereka semakin dekat. Tidak ada pilihan, gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia menarik Naila dan melompat ke bawah. Mereka terjatuh ke sungai dangkal. Airnya dingin menusuk kulit. Nafas Naila tercekat saat tubuhnya tenggelam sesaat sebelum Akil menariknya ke permukaan. Terus berenang, kata Akil dengan suara terengah. Mereka mengikuti arus sungai, menjauh dari bahaya yang masih mengintai. Di kejauhan, terdengar suara orang-orang yang mencari mereka. Namun untuk malam ini, mereka selamat. Tapi sampai kapan? Setelah beberapa saat, Naila akhirnya bersuara. Aku harus memberitahumu sesuatu. Akil menoleh. Apa itu? Gadis itu menarik napas panjang. Aku bukan hanya melarikan diri dari perjodohan. Ada hal lain yang lebih berbahaya. Akil mengernyit. Apa maksudmu? Naila menatapnya dengan mata penuh beban. Keluargaku, mereka bukan orang biasa. Ayahku seorang pria berkuasa,
Dan pria yang dijodohkan denganku adalah seseorang yang lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Akil menelan ludah. Seberapa mengerikan? Naila menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Dia bukan hanya ingin menikahiku. Dia ingin menguasai seluruh hidupku. Jika aku menolak, aku mungkin tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Akil mengepalkan tangannya. Ada amarah dalam dirinya yang sulit ia jelaskan. Bagaimana mungkin seseorang memperlakukan Naila seperti ini? Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu, kata Akil tegas. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi mereka tidak akan berhenti mencari. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan kita. Akil terdiam. Ia tahu Naila benar. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Di luar gubuk, angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar samar. Mereka belum benar-benar aman. Malam semakin larut. Di dalam gubuk tua itu, Akil duduk bersandar pada dinding kayu yang sudah lapuk. Napasnya masih belum teratur setelah semua yang terjadi. Naila duduk tak jauh darinya, menggigil dalam diam. Akil melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Naila. Setidaknya ini bisa menghangatkanmu sedikit, katanya pelan. Naila menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Terima kasih. Suasana hening di antara mereka. Hanya suara angin yang berdesir di luar. Namun, ketegangan masih terasa. Akil tahu mereka belum sepenuhnya aman. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu atau dua orang, tetapi lebih dari itu. Suara ranting patah dan gesekan dedaunan semakin mendekat. Akil langsung menegang. Mereka menemukan kita, bisiknya. Naila menatapnya dengan mata ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Akil menoleh ke sekeliling. Gubuk ini terlalu kecil untuk tempat persembunyian. Tidak ada jalan keluar selain pintu di depan. Jika mereka tetap di sini, mereka pasti tertangkap. Tanpa berpikir panjang, Akil berdiri dan menarik tangan Naila. Kita harus pergi sekarang. Mereka berlari keluar, menerobos kegelapan hutan. Napas mereka memburu. Jantung mereka berpacu dengan waktu. Dari belakang, terdengar suara pria yang berteriak. Mereka ada di sana. Tangkap mereka. Naila menoleh sekilas dan melihat beberapa bayangan bergerak cepat mengejar mereka. Tubuhnya semakin lemas karena kelelahan. Akil, aku tidak kuat, lirihnya. Akil menggenggam tangannya lebih erat. Sedikit lagi, Naila, kita harus terus berlari. Namun langkah mereka terhenti mendadak. Di depan, sebuah tebing curam menghadang mereka. Di bawahnya, sungai deras mengalir dengan gemuruh yang mengerikan. Mereka terjebak. Akil menoleh ke belakang. Para pengejar semakin dekat. Cahaya senter mereka menembus dedaunan. Bayangan mereka semakin jelas. Naila menatap Akil dengan mata penuh kepasrahan. Tidak ada jalan lain, Akil. Akil mengertakkan giginya. Hanya ada satu pilihan. Percayalah padaku, katanya sambil menggenggam tangan Naila erat. Sebelum para pengejar sempat mendekat, Akil menarik Naila dan melompat ke dalam kegelapan. Mereka jatuh, terjun ke dalam derasnya arus sungai di bawah. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan dan peluit panjang. Para pengejar itu hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dunia terasa seperti berputar ketika tubuh mereka menghantam air yang dingin. Arus sungai menggulung mereka, menyeret tubuh tak berdaya ke dalam pusaran gelap. Nafas Naila terputus-putus. Tubuhnya terbawa arus tanpa mampu melawan. Akil, dengan sisa kesadarannya, menggapai Naila. Tangannya meraih pergelangan gadis itu, menariknya mendekat. Namun arus begitu kuat, menelan mereka semakin dalam. Gelap. Beberapa saat berlalu sebelum Akil akhirnya muncul ke permukaan. Terbatuk-batuk, matanya liar mencari Naila. Naila, teriaknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Jantungnya mencelos saat ia melihat tubuh Naila mengapung tak bergerak beberapa meter darinya. Tanpa pikir panjang, Akil berenang melawan arus. Tangannya meraih bahu Naila,
lalu menariknya ke tepian. Setelah perjuangan yang terasa begitu lama, mereka akhirnya tiba di pinggiran sungai yang berlumpur. Akil menyeret tubuh Naila ke daratan. Napasnya tersengal-sengal. "Naila, bangun!" Suaranya penuh kepanikan. Gadis itu tidak bergerak. Matanya terpejam, bibirnya pucat. Akil merasakan dadanya semakin sesak. Ia mengguncang tubuh Naila, mencoba menyadarkannya. "Naila, jangan lakukan ini padaku. Bangun!" Panik. Ia menekan dadanya perlahan, mencoba membuatnya sadar. Detik demi detik berlalu seperti siksaan. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Naila tersentak, batuk hebat, air keluar dari mulutnya. Nafasnya kembali. Meski lemah, Akil menghela napas lega. Matanya memanas. "Jangan pernah lakukan itu lagi." Suaranya bergetar. Naila menatapnya samar, lalu tersenyum lemah. "Aku masih hidup." Akil mengangguk, menahan luapan emosinya. "Ya, kau masih hidup." Naila menutup matanya sesaat. Tubuhnya masih lemah. "Terima kasih, Akil." Di kejauhan, samar-samar terdengar suara orang-orang berteriak. Para pengejar mereka belum menyerah. Akil menatap Naila, kemudian melihat sekeliling. Mereka harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu, ia menggendong Naila, lalu berjalan tertatih menyusuri tepian sungai. Mereka harus menemukan tempat aman sebelum semuanya berakhir. Akil berjalan terseok-seok di antara rimbunan pepohonan. Tubuhnya terasa semakin berat. Naila di punggungnya masih terdiam. Sesekali batuk lemah. Dingin menusuk tubuh mereka. Pakaian basah membuat semuanya terasa lebih menyiksa. Di kejauhan, suara para pengejar masih terdengar. Mereka belum menyerah. "Aku bisa berjalan sendiri," lirih Naila. Akil menggeleng, tetap menggendongnya. "Kau terlalu lemah. Kita harus terus bergerak." Langkahnya semakin cepat meski tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Hingga akhirnya, di antara kabut senja yang mulai turun, mereka melihat sebuah gubuk tua di balik pepohonan. Akil membawanya masuk. Gubuk itu kosong. Hanya ada lantai kayu yang sudah lapuk dan dinding yang penuh dengan lumut. Ia menurunkan Naila perlahan, lalu duduk di sampingnya. "Hening." Naila menatapnya dalam. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diungkapkan. "Akil, bagaimana semua ini akan berakhir?" Akil menghela napas, menatap jendela kecil yang terbuka. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu." Naila menggigit bibirnya. "Apa kau tidak menyesal?" Akil menoleh, menatapnya tajam. "Menyesal?" Naila mengangguk, matanya berkabut. "Kita berlari tanpa tujuan, meninggalkan segalanya, dikejar tanpa tahu sampai kapan. Semua ini terjadi karena aku." Akil tersenyum kecil, lalu meraih tangan Naila. "Aku tidak menyesal. Aku lebih memilih berada di sini bersamamu daripada hidup dalam dunia yang menganggap cinta kita adalah kesalahan." Air mata menggenang di sudut mata Naila. Di luar, langkah kaki mendekat. Mereka telah ditemukan. Akil bangkit, berdiri di depan pintu, bersiap melindungi Naila dengan segala yang ia punya. Naila menarik tangannya. "Akil, jangan." Tapi Akil hanya tersenyum. Pintu gubuk itu terbuka dengan kasar. Bayangan orang-orang yang mengejar mereka kini berdiri di hadapan mereka. "Akhirnya kalian tidak bisa lari lagi." Suara itu terdengar dingin. Akil menggenggam tangan Naila erat, menatapnya dalam. "Bersama," bisiknya. Naila tersenyum, meski air mata jatuh di pipinya. "Bersama." Senja di langit terlihat semakin pekat, dan malam pun tiba. Setiap cinta yang tidak mendapat ridho Allah akan selalu penuh ujian dan jalan terjal. Sebesar apapun perasaan yang ada, jika tidak berada di jalan yang benar, maka hanya akan membawa luka dan kesedihan. Namun, bagi mereka yang bertakwa, Allah selalu menyediakan jalan keluar terbaik, meski terkadang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 23.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Penegasan. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan selalu mencari ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar bisa menikmati lebih banyak kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.